Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Abia Sokia dengan NPM 2516051005. Kelas Rek E Abi 2. Di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan soal mata kuliah ekonomi bisnis dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak M. Iqbal Harori, SAB MSI. 1. Jelaskan pentingnya ekonomi. Ekonomi penting dalam kehidupan sehari-hari kita karena dihadapkan langsung kegiatan ekonomi. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan. 2. Jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Suatu bidang untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis, teori, ekonomi, dan juga kuantitatif. Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Nomor 3. Jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro berdasarkan ruang lingkupnya. Ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit. Sedangkan makro membahas ruang lingkup yang cukup besar atau luas di dalam suatu negara. Nomor 4. Apa yang dimaksud investasi dalam buku ekonomi dan bisnis administrasi? Investasi adalah suatu pengeluaran dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapat profit di masa yang akan datang. 5. Apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan, rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Contoh kasus Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2025 hingga 2029. Nomor 6. Apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya? Ekonomi biru, kegiatan bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas sumber daya alamnya. Contoh kasus, penangkapan ikan terukur atau PIT. Nomor 7, jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia, mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Salah satunya, karena produktivitas pekerja Indonesia masih di bawah negara maju karena 1. Kualitas pendidikan tidak merata. 2. Skill digital atau teknologi kurang. 3. Minim pelatihan kerja. Dampaknya, daya saing industri melemah, inovasi lambat. Nomor 8. Jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan yang lain, dan berikan contohnya. Banyak daerah di Lampung memiliki upah minimum yang belum mencukupi kebutuhan hidup layak masyarakat, sehingga konsumsi dan daya beli rendah. Solusinya adalah kenaikan upah minimum dan standar layak hidup, koordinasi pemerintah, provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyesuaikan UMKM dengan biaya hidup, perlindungan pekerja informal, daya beli meningkat, konsumsi lokal meningkat, perputaran ekonomi makin cepat. 9. Analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Kota Bandar Lampung. Kenapa bersaing dengan wilayah lain itu lambat, dan berikan solusinya. Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pengangguran terbuka TPT mencapai sekitar 7,44%, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Lampung dan juga dibandingkan dengan banyak kota lain di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah 1. Persaingan kerja yang lebih ketat di pusat kota. Lebih banyak pencari pekerja mencari posisi formal, namun peluang masih terbatas. Akibatnya, banyak warga menganggur atau bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Solusinya, pengembangan SDM, industrialisasi, perluasan lapangan kerja formal, dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci agar Bandar Lampung bisa bersaing lebih kuat dengan wilayah lain di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas UAS bagian 2. Minggu pertama berisi perkenalan dari Pak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi bisnis. Beliau juga menunjukkan beberapa jenis buku yang sudah pernah diterbitkan. Pada minggu ini, Pak Iqbal juga membahas mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, yaitu
mahasiswa tidak boleh merekam dosen dan memalsukan tanda tangan. Jika dilakukan oleh mahasiswa akan berdampak buruk terhadap mahasiswa karena terdapat undang-undang yang berlaku untuk dosen. Pertemuan kedua, mahasiswa ditugaskan untuk mencari berita ekonomi terkini yang terjadi selama seminggu terakhir dan di kelas dilakukan kegiatan diskusi. Membahas masalah ekonomi tersebut, salah satunya yaitu isu redenominasi rupiah dan kenaikan harga emas membuat investor asing menarik uang dari negara berkembang termasuk Indonesia untuk membeli emas atau aset aman lain. Arus modal keluar ini membuat rupiah menjadi melemah. Pertemuan ketiga diliburkan karena mahasiswa baru saja selesai berkegiatan bisnis family gathering. Katakan kita masuk HMJ ya. Menggantikan kelas ini dengan wawancara galeri investasi di gedung B lantai 2 bersama kakak-kakak ke SPM balik lagi membahas isu ekonomi. Pertemuan keempat yaitu membahas laporan hasil wawancara yang kita adakan waktu pertemuan minggu ketiga. Salah satunya yaitu masalah pengangguran di Bandar Lampung yang tercatat hingga mencapai angka 7,44% di atas rata-rata provinsi lainnya, yang berdampak untuk banyak aspek. Dan mengapa Bandar Lampung paling tinggi? Karena banyak penduduk desa dari kabupaten lain datang ke Bandar Lampung untuk mencari kerja. Lapangan kerja formal yang juga sangat terbatas. Banyak sekali fresh graduate yang mereka tidak melanjutkan studinya ke universitas, melainkan mencari pekerjaan yang mungkin akan sulit karena di Indonesia sendiri pun atau di Provinsi Lampung sendiri pun masih mengutamakan banyak juga yang mengutamakan harus S1 dulu ya untuk mencari pekerjaan. Mereka juga terjebak di kota tanpa keahlian spesifik. Maksudnya kayak mereka tuh nggak punya skill yang menarik atau skill yang sangat dibutuhkan untuk dunia pekerjaan apalagi di kota. Pertemuan kelima yaitu membahas hasil laporan kewirausahaan dari wawancara santai kepada UMKM yang ada di sekitar kampus, mulai dari bertanya berkait jenis usahanya dan dari mana para pelaku usaha ini mendapatkan modal, serta kendala apa yang sering terjadi selama menjalankan usahanya. Contohnya laporan yang saya ambil dengan kelompok saya yaitu mewawancarai pedagang tahu bulat milik Pak Hardi yang sudah berdiri sejak tahun 2024 berlokasi di Jalan Purnawirawan Raya. Hanya mengambil tahu bulat dari Tasikmalaya dan bermodalkan wajan, kompor, minyak, mobil itu secara pribadi. Lalu pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir ini ada kegiatan diskusi yang dilakukan di kelas dan beritanya mengambil dari web konten. Ya, web konten ini kita membahas berita terkini yang berdampak luas di Pulau Sumatera yang terjadi banjir akhir-akhir ini. Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat yang tidak dijadikan bencana sosial oleh pihak pemerintah. Mengapa seperti itu? Kami mendapatkan beberapa pendapat dari teman-teman. Salah satunya adalah dengan tidak menetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah menghindari sorotan terhadap akar permasalahan ekologis yang bersifat struktural dan hanya berfokus pada penanggulangan dampak pasca bencana. Dan juga kita membahas masalah melemahnya nilai rupiah Indonesia yaitu 16.676 per dolar yang berdampak di Indonesia mungkin inflasi, kenaikan harga barang impor, dan inflasi biaya produksi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.